syamsa diya'an wal qamara nuran wa anzala minas samaa'i ma'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatul kiram, kepada Bapak Ustadz Samsul sebagai Shahibul Bait sekeluarga yang semoga senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada para sesepuh, para jamaah majelis taklim, bapak-bapak maupun ibu-ibu, semoga kita semuanya senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita bisa hadir dalam majelis taklim. Mudah-mudahan ikhtiar kita, usaha kita untuk merintis jalan ketakwaan ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi sebab datangnya taufik dan hidayah dari Allah ta'ala. Mudah-mudahan amal-amal ibadah yang kita lakukan, yang tentu banyak cacat, yang tentu tidak sempurna, mudah-mudahan menjadi amal yang terangkat, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap semoga melalui majelis ilmu yang kita hadiri dan kita berusaha untuk istiqomah di atasnya, semoga ini menjadi sebab meraihnya rahmat Allah dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti materi kita tentang 10 karakteristik yang dirindukan surga. 10 karakteristik yang dirindukan surga. Sekarang kita akan bahas karakter yang ketiga, yaitu al-qanitina wal-qanitat. Orang-orang yang tunduk, orang-orang yang taat. Ya, qanitin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 238. Surah Al-Baqarah ayat 238. Di ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah ayat berapa tadi? 238. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta
wa qumu lillahi qanitin. Iya. Peliharalah semua sholat dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Nah, qanitin di ayat ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Beliau berkata, yakni Imam Ibnu Katsir berkata, ya'muru ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan bil muhafidhati 'alas sholawat, supaya kaum muslimin menjaga semua sholat yang diwajibkan. Allah memerintahkan kaum muslimin untuk menjaga semua sholat yang diwajibkan. Nah, apa yang perlu dijaga di sini? Ada khamsul wajibat, 5 waktu yang diwajibkan itu yang perlu dijaga. Di sini kan Allah perintahkan jagalah sholat kan. Lah, menjaga sholat itu apa yang perlu dijaga? Apa yang perlu dijaga? Yang pertama, yang perlu dijaga adalah khamsul wajibat, 5 waktu yang diwajibkan itu. Maksudnya apa? Maksudnya kan banyak umat Islam itu sholat sakarepe dewe. Ada enggak? Sholat duhur, asar enggak sholat? Enggak ada Pak? Enggak? Ada. Sholat maghrib, sholat isya, subuh enggak sholat. Oh, itu banyak yang begitu. Bukan cuma itu saja, bahkan ada yang tidak sholat sama sekali. Ini berarti kan gak terjaga ini. Maka ini pengertian yang pertama, jagalah sholat itu yang dijaga adalah 5 waktu yang diwajibkan. Laksanakan semuanya. Itu satu. Yang kedua apa? Yang kedua adalah mawaqituhu, waktu-waktunya. Ini dijaga. Berarti tidak boleh seorang muslim itu teledor. Perhatikan ya. Orang yang teledor terhadap waktu sholatnya, maka amal wajib yang lain lebih teledor dia. Makanya kenapa Nabi menghubungkan ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah apa? Sholat. Berarti sholat ini, kalau sholatmu selamat, kamu akan selamat. Kalau sholatmu bagus, yang lain akan menjadi. Kenapa? Karena sholat sebagai standarisasi keislaman seseorang. Ya. Nah, ini kemudian diungkapkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita lihat nasihat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, asar ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad memberi nasihat kepada putranya. Ya. Wahai anakku, kata Imam Ahmad. Ya, Umar bin Khattab pernah mengirim surat. Arsala Umar radhiyallahu an risalah. Ya, Umar pernah mengirim surat peringatan kepada auliaul bilad, kepada wali-walinya negeri, gubernur-gubernur, wali kota, itu disurati Umar semuanya untuk diperingatkan. Apa isi suratnya ini? Mari kita simak. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu an, amma ba'd ayyuhal wulah. Kata Umar, wahai para wali kota. Ya.
Inna min ahami umurikum indi. Ini kata Umar. Ya, sesungguhnya perkara kalian, urusan kalian yang paling aku anggap penting. Yang aku anggap paling penting. Perhatikan, hai para pemimpin negeri, wahai para wali kota, sesungguhnya di antara urusan kalian yang paling aku anggap penting itu adalah as-shalah. Masya Allah. Ini. Yang paling aku anggap penting itu adalah urusan salat. Lalu Umar mengatakan, faman hafidhoha, maka barang siapa yang menjaga salatnya, hafidho dinahu, berarti dia telah menjaga agamanya. Perhatikan ini. Orang yang menjaga salatnya berarti dia akan menjaga agamanya. Wa man dayya'aha, kata Umar lagi, barang siapa yang menyia-nyiakan salat, fahuwa lima siwaha adhya'u, maka selain salat lebih disia-siakan. Insyaallah. Nek salat ay disepelek nih, berarti urusan agama yang lain selain salat lebih disepelekan. Lihat kenyataannya nanti. Lihat fakta dalam kehidupan. Nah, ini waktu-waktunya dijaga. Lalu Umar mengatakan, wala hadda fil Islam liman tarakas shalah, maka tidak ada keberuntungan sama sekali dalam Islam bagi orang-orang yang menyia-nyiakan atau yang meninggalkan salat atau yang menyia-nyiakan salat. Bon, itu yang kedua yang perlu dijaga, waktu-waktunya. Nah, makanya Pak, nanti Pak G, Ibu perhatikan. Kalau orang itu menjaga sholat, maka urusan yang lain nanti akan ikut terjaga. Coba sekarang kita harus akadkan dulu. Besok subuh saya harus sholat jamaah. Saya harus sholat tepat waktu. Apa kira-kira yang harus kita lakukan sekarang? Pasti kegiatan-kegiatan disetel semuanya. Aktivitas-aktivitas yang lain pasti akan disesuaikan, ditoto. Untuk apa? Targetnya apa? Menjaga waktu sholat. Yang diincer menjaga waktu sholat, tapi yang ditata semuanya. Oh gitu loh. Sak turu-turune diatur. Ngoten. Kadang-kadang subuh ora patek direken jamaah bal-balan dibelan. Dengan ini jamaah rutin ini. Pojoane lho, Mas. Iki sing pojokan iki sampean. Oh, perhatikan ya, Masya Allah ini. Waktu jangan disepelekan. Ya. Bagaimana kita akan memimpikan tegaknya syariat? Sholat diabaikan. Ada nggak syariat lebih penting dari sholat? Kalau kok sampai mimpi kepingin menegakkan syariat, sementara syariat yang paling utama disia-siakan. Kenali dulu kedudukan sholat itu. Dan ini saya bicarakan, Masya Allah, banyak teman-teman kita yang demikian. Bon, yang kedua ini waktunya, dijaga waktunya. Yang kedua itu. Yang ketiga apa? Yang perlu dijaga, yang ketiga adalah tentang asyurut wal arkan, syarat-syarat dan rukun-rukunnya, tumak ninahnya dijaga. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, konsentrasinya. Itu yang sering rusak Pak sholat kita. Itu yang sering rusak. Ini kapan-kapan nanti kalau pas kita bahas masalah bab khusyuk itu,
Insya Allah nanti masuk bab 6 itu. Karakter yang ke-6 masuk bab khusyuk akan dibahas ini. Apa yang menyebabkan kita tidak khusyuk? Ternyata hal yang sepele kadang ya. Dari mulai nggak mau mendengarkan adzan itu sudah merupakan ancaman bagi orang-orang tersebut. Ya, nggak mau peduli dengan suara adzan itu nanti menjadi dipisahkan, hati orang itu dipisah oleh Allah dari badannya. Itu hukuman dari Allah. Coba jenengan rasakan nggak itu? Hatinya dipisahkan oleh Allah dari badannya, sehingga waktu sholat hatinya nggak pernah ikut sholat. Ngerancang acara nih, ono sing transaksi, betul apa enggak? Itu menunjukkan kan hati kita nggak pernah ikut sholat. Bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya bacaan sholat? Bagaimana menghadirkan tawadu? Gak mungkin. Wong pikiran kita nggak di situ, pikiran kita keluar dari areal sholat, nggak ikut sholat, kita kata liar hati kita. Makanya jangan diremehkan sekedar untuk mendengarkan suara adzan. Sekedar mendengarkan suara adzan itu awal daripada kekhusyukan. Pun jadi yang keberapa tadi? Yang keempat konsen. Kemudian yang kelima adalah tentang al-khusyuk. Nah ini nanti masuk pembahasan tersendiri lagi. Khusyuknya ini ada hubungannya, ada kaitannya. Dan yang keenam jamaahnya. Secara khusus bagi para bapak-bapak. Ya. Jadi kalau nggak ada udzur syar'i jangan sekali-kali nggak jamaah. Nggak ada udzur syar'i jangan sekali-kali nggak jamaah. Ya. Nah, kalau orang sudah menjaga berapa poin tadi? 6 poin inilah, itulah ciri sifat mukmin sejati. Cirinya orang mukmin sejati. Allah sebutkan di surah 23 ayat 9. Surat 23 ayat 9. Ada kaitannya dengan ayat yang pertama itu kan, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang beriman. Dideretkan ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Terus itu sifat-sifat orang mukmin yang sejati sampai pada poin yang ke-9. Siapa orang yang ke-9 ini? Ayat 9 silakan. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Masya Allah. Ini masuk sifatul mukminin. Sifat orang mukmin yang sejati yang disebutkan di ayat-ayat sebelumnya. Dari ayat 1 sampai ayat 8 itu. Itu sifatul mukminin yang kemudian di ayat 10 diberikan kabar gembira oleh Allah. Ayat 9 menyebutkan dan orang-orang yang selalu menjaga sholatnya. Menjaga tentang apa? 6 perkara tadi dijaga. 6 perkara tadi dijaga. Kalau 6 perkara ini dijaga, kita masuk dalam kategori ini, maka masuk mendapatkan kabar gembira. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Silakan. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Masya Allah. Mereka kekal di dalamnya. Nah ini yang orang-orang menjaga sholatnya. Yang dijaga berapa poin tadi? 6 poin dijaga dengan baik. Udah nggak usah muluk-muluk, ini aja dijaga dulu. Nggak usah muluk-muluk dulu. Ya. Nah kalau kita merindukan tegaknya syariat, tegakkan dulu yang paling utama. Sudah tegak belum ini? Nggak usah teriak-teriak. Sama dengan kita tentang mengharapkan memimpikan negara pemimpinnya jujur. Ya raiso pengutilan lemper tadi. Terus sampai caci maki pemimpin yang
mencuri, korupsi itu nggak malu begini. Ojo mulyono, mulyati wae sing. Enggak. Nah ini kita, ini perlu ditata Pak ini. Ini masuk dalam bab berikutnya nanti. As-sadiqin was-sadiqat itu serem kita bahas nanti. Terungkap siapa jati diri kita. Dari sebuah kejujuran itu bukan persoalan sederhana Pak. As-sidq itu manazilil anbiya, kedudukannya para nabi. Makanya orang-orang kafir ngerti ketika kejujuran itu ditegakkan, negaranya aman. Persoalannya sekarang adalah bagaimana membentuk jiwa-jiwa yang jujur, itu persoalannya. Bagaimana dibentuk KPK? Enggak, KPK itu senengane lontong. Bukan. Akidah. Berangkatnya dari apa? Akidah. Bulan depan kita bahas insya Allah. Apa enggak sekarang saja? Belum waktunya. Kan kita butuh kesabaran. Urut-urutan ini itu penting, demi Allah penting Pak. Saya yang berani ngomong begini, saya dulu di yayasan Pak, yayasan dakwah, banyak yang korupsi. Lembaga-lembaga ormas-ormas, tak pirang-pirang itu. Hanya saja nggak diungkap secara detail. Atau sifatnya yang nggak jujur berdiri tegak di lembaga itu. Apa yang dicari? Mendakwahkan atau mencari penghidupan di dalamnya? Jujur apa enggak begitu itu? Gak mungkin bisa tegak kalau begini model. Dan itu Masya Allah kemelero, apa kemelero? Nek jari wong Prambon sak aek Dayak. Wallahi saya katakan demi Allah. Makanya miris kalau kita, makanya ada sampai ada masjid lawu enurana sing ngereken. Tapi begitu masjid itu sudah mulai berkibar, ada income masuk, ada sekolah, semuanya ingin jadi pengurus. Ini sifat jujur apa enggak ini? Dan itu penuh di lembaga kita ini. Ini kan sifat al-juben namanya ini. Napa al-juben itu? Pengecut. Itu penuh di sekitar kita ini. Ada pengorbanan. Mana jiwa-jiwa patriotisme kita dalam pengorbanan, perjuangan. Mana? Kita contoh tokoh-tokoh kita, kiai-kiai kita, pendiri-pendiri kita. Ini Pak, Insya Allah. Makanya jujur itu luar biasa, dahsyat sekali. Melahirkan ketenangan, rasa aman itu dari sifat jujur. Makanya ini ngawi wonten Ustaz ya. Masjid menyiapkan apa? Menu kopi, teh, jenenge kopi jujur niku wonten. Mulane sakarepe dhewe ngombe bayar gak bayar terserah. Ketok ngombe kopi muntah-muntah teko kene ini gak jujur. Nah itu di masjid ada itu. Bagus anunya. Kopi jujur namanya itu. Di salah satu masjid di sepanjang Ngawi itu saya pernah mampir soalnya. Iya cukup gerak sakarepe dhewe dikorai tekan dekek gelas ngono ana sing ngorai dhewe mangke. Susuk ngamek dhewe. Nah kula mbesen jare Ustaz Samsul iki dekek kene susuke sak wadah ilang. Allah, itu kepercayaan. Ngelatih di situ itu kita. Makanya mau muluk-muluk kita mau nuntut presiden jujur lah kita kayak begini. Ayo coba. Perhatikan dengan sebaik-baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka kita kembali kepada urusan sholat dulu, ya. Jadi yang pertama disuruh menjaga. Ada 6 poin yang perlu dijaga dalam sholat kita. 1, 5 waktu yang diwajibkan. Yang kedua, waktu-waktunya. Yang ketiga, syarat dan rukunnya diperhatikan, ya. Kemudian yang keempat, konsentrasinya. Yang kelima, khusyuknya. Yang keenam, jamaahnya. Yuk dimulai dari sini kita. Mulai. Ibu, bapak-bapak diperhatikan. Ya waktu asar. Makanya di situ kan ada wassalatil wusta. Karena banyak yang ceroboh di pertengahan ini waktu maga gitu loh.
Makanya seringkali ibu-ibu yang di rumah karena nggak jamaah itu seringkali molor jam 4 baru sholat. Kenapa? Ono dalil yang paling kuat, mesisan. Klambine wis keploh Pak. Wis umbah-umbah mesisan kok ambek atus pisan kan begitu kan? Oh, sepakat ibu-ibu. Ayo ibu, ditinggalkan urusan dunia sedikit untuk kemaslahatan agama. Bisa ibu? Masya Allah. Awas, insya Allah juga kayak wong parlemen loh ya. Ya kecuali Pak. Kan itu termasuk udur syar'i. Kalau kerja ikut orang kan nggak mungkin. Coba sampean nanti tok nih sampean. Ya. Nah kecuali, makanya dikatakan kecuali ada udur syar'i. Ada udur syar'i, bukan sholatnya dulu, malah sesuatunya didahulukan. Seperti bapak baru pulang dari perjalanan, dalam kondisi letih, dalam kondisi haus, dalam kondisi lapar, makanan sudah dihidangkan, pas masuk sholat, mana dulu? Makan, tuh kan? Ini indahnya Islam itu kurang apa coba? Kita sholat dulu malah salah. Kenapa? Dengar-dengar ya Allah. Gimana? Sama dengan Anda tamu dari jauh rombongan pas bersamaan dengan waktu makan dulu. Itu yang syar'i. Ya. Karena orang haus gak bisa, Pak. Gak bisa. Pun ya, itu yang perlu dijaga. Nah, kalau nanti ada generasi-generasi terbaik seperti ini, maka urusan-urusan yang lain itu insya Allah akan ikut terjaga. Makanya Umar tadi mengatakan, barang siapa yang menjaga sholatnya berarti dia telah menjaga agamanya. Dan barang siapa menyia-nyiakan sholat, selain sholat lebih disia-siakan. Masya Allah. Selain daripada sholat maka lebih disia. Nah, bapak-bapak ibu-ibu sekalian, nanti akan ada generasi penerus umat ini yang buruk. Akan ada generasi yang buruk. Nggak tahu kita nanti masuk apa enggak ini. Dilihat sifatnya. Surat Maryam. Sifat yang buruk itu yang bagaimana? Di samping ada generasi terbaik yang menjaga sholatnya dengan baik, ya, menjaga 6 perkara tadi dijaga secara baik. Nanti ada generasi yang tidak baik. Generasi yang buruk, kata Allah. Allah sebutkan surat 19 ayat 59. Ayat 59. Nah, mari kita simak. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang buruk, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Masya Allah. Akan datang generasi yang buruk. Generasi yang buruk itu yang bagaimana? Disebutkan dalam ayat ini ada 2 bentuk sifatnya. Ada 2 tandanya. Ada 2 ciri khasnya. Yang pertama, adha'us shalah. Yang pertama apa? Adha'us shalah. Menyia-nyiakan sholat. Itu yang pertama. Menyia-nyiakan sholat itu sholat apa badan? Sholat. Tapi sakarepe dewe kepingin sholat asar, kepingin jam 3:30, setengah 4 yo kene, jam 4 kene, setengah 5 kene. Ikut jenenge sakarepe. Jangan mimpi itu akan memuliakan kita. Jangan mimpi itu memuliakan kita. Panjenengan Pak Ibu, ngapunten kalau ada yang melakukan seperti ini, segera tobat, karena itu penghinaan kepada Allah.
itu penghinaan kepada Allah. Letak penghinaannya di mana? Ini kecuali ada udzur loh ya. Sekali lagi, kecuali ada. Kalau nggak ada udzur, kenapa kok sakar PDW? Sekarang gini, kalau bapak ngundang guru privat, dia ngajar sakar PDW, Anda terima apa enggak? Dalam? Betul ragu-ragu? Yakin ditolak? Kalau Anda punya pembantu sakar PDW kerja nih, gimana Anda hargai? Coba, kerjaan apa yang kiranya bisa Anda terima, sekecil apapun kerjaan itu, yang dikerjakan sak maunya sendiri. Tolong sebutkan kepada satu amalan yang paling kecil, yang paling simpel, paling sederhana, dan Anda bisa terima ketika dikerjakan sak maunya sendiri. Ada? Ada? Itu kepada kita, dan sedangkan sholat itu kepada Allah Ta'ala. Pantas enggak? Pantas enggak Pak? Bu? Kita ngapain sakar PDW? Pantas untuk Allah Ta'ala. Ini memuliakan atau menghinakan? Memuliakan Allah atau meremehkan Allah? Meremehkan Allah. Ini yang pertama. Ingat-ingat itu. Nah, nanti akan dilihat tafsirnya, serem ini tafsirnya Pak. Ya, serem tafsirnya. Itu yang pertama ya. Ciri generasi yang buruk, menyia-nyiakan salat. Yang kedua, wattaba'us syahwat. Ciri generasi yang buruk itu adalah generasi yang memperturutkan hawa nafsu. Nah, sekarang kita lihat tafsirnya, nasihat-nasihat dari ulama-ulama dunia. Yang pertama, qala Imam Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir, wa idza adau ma fihim lima siwa minal wajibat adiya'u. Apabila sholat 5 waktu ini dia sia-siakan, maka kewajiban yang lain selain dari sholat lebih dia sia-siakan. Nah, ini baru ditunjukkan alasannya. Kalau Umar tadi nggak ditunjukkan. Kenapa kok bisa demikian? Sebab li'annahu imaduddin. Sholat itu tiangnya. Lah kalau tiangnya agama disia-siakan, yang lain lebih dia sia-siakan. Udah pasti itu Pak, nggak pakai enggak. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Itu yang pertama. Kemudian tafsir yang kedua, Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri, beliau berkata, yang dimaksud adha'us shalah itu adalah atolul masajid. Mereka meninggalkan masjid. Maksudnya apa? Tidak sholat berjamaah. Itu yang pertama namanya adha'us shalah. Mereka meninggalkan masjid, tidak menjaga sholat jamaah. Karena tidak sholat berjamaah, otomatis semuanya sakar PDW tadi Pak. Gerakannya sakar PDW, surat sakar PDW, cepet gae. Nah, tapi kalau sholat jamaah gelem gak gelem kudu melok imam, walaupun sampean kebelet. Bener apa enggak? Gerakannya ngikuti, waktu terikat. Itu dahsyatnya sholat waktu. Waktu terikat. Sehingga disinilah yang kemudian orang terpanggil tadi. Di situ jalan untuk dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Makanya walaupun sholat di rumah niku, napa hukumnya sah. Sampai mboten sholat di masjid tapi tetap dosa. Dosanya apa? Dosanya meremehkan Allah. Mana letak peremehannya? Kalau bapak manggil istri,
Dan istri dengar kalau dipanggil, tapi nggak mau datang. Istri semacam ini memuliakan atau merendahkan suami? Kalau Anda majikan, manggil pembantu, manggil karyawan. Karyawan dengar kalau dipanggil dan tahu kalau dipanggil, tapi nggak mau datang. Memuliakan majikan atau meremehkan majikan? Kalau Anda tentara, dikampleng. Bukan meremehkan, dikampleng jenengan. Tentara itu dengar suaranya komandan itu apapun banyakan siap. Makanya teman-teman yang ikut tentara-tentara polisi kalau ikut kajian itu, insya Allah besok ada jadwal kajian. Siap Ustaz. Di mana Ustaz? Di daerah sini. Siap. Jam berapa Ustaz? Jam sekian. Siap. Bisa ikut? Siap. Tak bisa. No. Tapi siapa yang tidak kayak ngarep? Kenapa? Karena dia tentara. Nah, gitu. Siap ikut pasti ngono. Nanti kaiso yo siap, nggak bisa. Tuas aku seneng mbok siap no tiba gak melu. Jawabannya selalu apa? Siap. Kampleng itu siap. Ngomong ato kongkon mulai. Nggak boleh sambatan ato. Waplok cepluak siap. Waplok mana wong siap kok. Itu kalau teman-teman santri pendidikan cerita tuh, ya Allah, ngeri Ustaz. Saya bangun itu gak ikut bolos kan anak satu bosak ruangan di strap semua itu. Kok wamplengi, waplok siap, waplok mana wong siap. Coba renungkan, pantas. Kalau Anda manggil karyawan Anda yang dipanggil denger tahu tapi nggak mau datang. Ini sekedar karyawan dengan majikan. Ini sekedar istri dengan suami. Anda sudah merasa diremehkan. Pantas kira-kira kita sebagai makhluk dipanggil oleh Allah. Dengar tapi nggak mau datang. Memuliakan atau meremehkan Allah. Itu dosanya. Sah sholat di rumah sah, tapi dosa. Paham ya Pak? Makanya Nabi SAW keras dalam masalah ini. Nanti jenengan lihat hadis-hadis berkaitan dengan ancaman orang meninggalkan sholat jam. Tidak ada satupun ulama fikih yang meringankan ketika meninggalkan sholat jamaah tanpa udzur. Enggak ada seorang pun ulama meringankan. Jangan baca nanti kitab-kitab para ulama tentang berkaitan ancaman orang yang meninggalkan sholat jamaah tanpa udzur. Ya. Ada hadis mengatakan di riwayat Bukhari itu Pak. Riwayat Bukhari. Nabi menyerukan kepada sahabat, tolong hendaknya yang muadzin segera adzan dan tolong ditunjuk salah seorang untuk menjadi imam. Aku akan datang ke rumah umat Islam dan aku bakar rumah mereka bersama mereka bagi orang yang tidak mau sholat jamaah. Ini yang kemudian dijadikan dalil oleh para ulama fikih bahwa sholat jamaah bagi laki-laki itu wajib walaupun di sana ada khilaf. Tapi yang paling kuat pendapatnya adalah wajib tanpa adanya udzur syar'i. Sakit dipahami ya? Kalau ada turusan nggak masalah. Seperti tadi, ya subhanallah, sakit, hujan yang sangat deras. Ini udzur syar'i, safar gitu. Ini udzur syar'i. Baik. Ini yang pertama kata Imam Hasan Al-Basri. Jadi yang dimaksud menyanyiakan sholat tadi apa? Meninggalkan masjid. Yang kedua, yang dimaksud mengikuti hawa nafsu, kata Imam Hasan Al-Basri, walazimud doyi'at. Apa? Mengunjungi tempat-tempat hiburan. Nah, masjid ditinggalkan, tempat-tempat hiburan dimakmurkan. Sudah terjadi belum? Alhamdulillah. Sudah merata Pak. Warkop tuh Masya Allah. Kalau udah duduk di sana ngumpul sekian banyak orang itu anteng. Iktikaf 10 Ramadan kalah tenangnya. Kalah tenangnya ya. Oh, 10 anak 2 bulan diem tenang Pak, gak berkutik apa-apa. Ini yang kedua tafsir dari Imam Hasan Al-Basri. Yuk kita lihat
Tafsir yang ketiga. Nah, ini lebih serem-serem pokoknya. Yang ketiga, Imam Ibnu Jarir. Imam Ibnu Jarir itu penulis tafsir terbesar, Imam At-Tabari. Dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Dan Imam Mujahid menafsirkan. Ini dua imam besar menafsirkan ayat ini. Apa kata beliau berdua? Hum fi hadhil ummah. Masya Allah. Dua sifat ini, umat yang buruk, generasi penerus yang buruk itu adalah fi hadhil ummah. Itu ada di tengah-tengah umat Islam ini. Kata siapa? Imam Ibnu Jarir dan Imam Mujahid. Saya cuma tukang kantor pos saja lupa ya. Saya cuma membacakan. Nanti nek ono gak enak ojo aku sing disalahni. Paham nih? Saya cuma membacakan aja. Nggih, nek kana cocok yo imame sami lok nih ya. Karena saya cuma tukang bacakan ya sebenarnya kantor pos itu. Ya. Nah, ini kata beliau. Yang dimaksud generasi buruk itu ada di tengah-tengah umat Islam. Lalu disebutkan ciri-cirinya. Masya Allah. Apa katanya? Ya tarakibu tarakibal an'am wal himar fit turuk. Mereka menaiki kendaraan-kendaraan mereka, baik itu binatang-binatang ternak atau himar, di jalan-jalan. Yang sekarang jelas bukan himar yang dinaiki. Anak sing goes. Awas ojo salah paham loh, ojo salah paham loh. Gue kira gue akhirnya Ustaz Ro'ub mengharamkan sepeda goes. Bukan ininya yang dimasalahkan. Perhatikan ya. Ya tarakib, mereka naik kendaraan-kendaraan di sepanjang jalan-jalan. Lalu apa yang dipermasalahkan? La yakhafunallah. Mereka tidak punya rasa takut kepada Allah. Fis sama, yang ada di atas langit. Ya. Wala yastahyuna minan nas fil ard, dan tidak punya rasa malu kepada manusia yang ada di atas bumi ini. Enggak punya rasa takut kepada Allah yang di langit, dan tidak malu dengan manusia yang ada di muka bumi ini. Ini kata beliau. Nah, yang dipersoalkan apa ini? Bukan sepeda pancalannya, bukan sepeda motorannya, bukan mobil-mobilannya, bukan. Satu, perhatikan. Waktu. Ini banyak teman-teman akhirnya meninggalkan sholat jamaah karena satu. Yang kedua, perhatikan Pak, bagi para pecinta sepeda goes, seragamnya nggak usah pakai seragam Spiderman. Jelas. Ini yang dibahas oleh beliau. Nggak takut kepada Allah yang di langit, nggak malu dengan manusia yang di. Dan jenengan kali kalau ngaji terus pakai seragam ngono kuwi lho, tekek lho isim. Tahu seragam Spiderman tahu? Tahu Pak? Gini kok mau seragam lemper jadi. Itu aku sing ngomong lu jamaah lu ya, sing ngomong jamaah. Metetet kaya ngono kuwi lho Pak, ya Allah. Semua lekuk tubuhnya kelihatan. Itu yang laki dan perempuan enggak jauh beda. Lah terus sampe nonton kaya ngono kuwi. Istighfar apa tahmid sing sampean waca kira-kira? Oh, ndak masalah Ustaz, sing penting hati ini mboten budak. Iku ilmune kucing. Munafik itu bahasanya. Kita orang sehat Pak, normal kita. Pakaiannya dijaga. Silakan sih pendapat. Pakaiannya di. Yang ketiga, yang pertama waktunya dia perhatikan. Kita punya waktu. Jangan muter-muter ndak masalah. Waktu. Gimana sholat zuhurnya? Gimana sholat asarnya nanti? Paham nih? Nah, ngeten. Terus yang ketiga Bapak. Jadi yang pertama waktu, yang kedua pakai
Pakaian. Nah, ibu sekarang pakai jilbab, kuwetat, nak rokit cekak. Engko iku syariat endi kuwi? Wis ora iso mripat iki gak kena dibujuk. Bujuki kecuali kita ini gila gitu loh. Wong waras kan delok ngono gak kemerengseng gimana. Loh, nggih mboten. Jenengan pertanyaannya cuma sampean ku waras apa gila mek ngono ae. Karena saya pernah didik di rumah sakit gila. Nek gila tenan delok wong udah blejet iku gak tertarik. Pak iku gendeng tenan kuwi. Loh, saestu. Di ruang penyakit gila niku, rumah sakit gila itu ada yang paling parah. Pak, yang paling parah niku gak harus gelem diklambeni, Pak. Ada 15 orang di sana itu. Mudah belejet, Pak. Belejet lanang wedok, tapi aman gitu loh. Loh, aman. Soalnya ki pedot kabeh kabele. Ndelok wong gak ada kehidupan di sana. Wis koyo patung niku pun. Melaku ya melaku terus, ditokno ya melaku terus. Leren tek. Sedina tek gak diberubah ya gak dirubah. Makanya terapinya seperti semprot dengan selang besar. Cuwos. Niku nek mboten kelagepen berarti geblak gitu loh. Nek kelagepen berarti instingnya sudah mulai masuk. Maten. Makanya bojo sampean pas muring-muring siram sih. Kelagepen ora. Iki aku guyon aja dipraktekno tenan. Engko ana bojone murung siram tenan. Jare Ustaz terapi ya. Itu gitu, Pak. Pun pakaiannya dijaga pakai. Yang ketiga, pandangan bisa enggak kita jaga? Sementara kita tahu di jalan ini kok yang ngono kuwi, kita tahu lah kayak apa di jalan. Bisa enggak menundukkan pandangan? Yang keempat, menjaga lisan jangan sampai terwarnai dengan ucapan-ucapan yang fasik. Ya. Jangan mengeluarkan kata-kata yang fasik. Yang keji, tidak boleh. Kemudian menghindari perkara-perkara yang sia-sia. Kenapa? Itu masuk sifatul mukminin. Di ayat yang ketiga dalam surat Al-Mu'minun gimana? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyun walladzina hum 'anil lagwi meninggalkan apa? Sesuatu yang sia-sia. Akhirnya gak ngerti umur gitu loh. Ada nenek-nenek bikin klub sepeda pancal itu. Nenek-nenek, bau sudah umur swidaan lah itu. Keret numpak gelak kok cialone wong kita delok untuk sepuh-sepuh ya Allah. Pakai napa niku sing kaya tato niku lho. Iki mbah-mbah ngoten lho. Ngono selfie mbak untune sing wis entek. Ini yang dimaksud oleh Imam Mujahid, la yakhafunallah, enggak takut kepada Allah. Sada usia sedemikian rupa masih buka action, bukan untuk memperbaiki diri, bukan untuk bertobat dan menembus dosa, tapi menghiasi diri dengan perbuatan seperti halnya anak-anak muda. Tidak takut kepada Allah dan gak malu dengan manusia yang ada di muka bumi. Itu Imam siapa? Imam Mujahid, Imam Ibnu Jarir. Nah ini yang lebih serem lagi, ini serem-serem tak pokoknya. Ya, getun ngaji malam ini. Paling kerungu. Yang keempat, Imam Ka'ab al-Akhbar. Imam Ka'ab al-Akhbar. Wallahi, Masya Allah. Mereka buka tafsirnya, beliau buka dengan bersumpah kepada Allah. Ya, Imam Ka'ab al-Ahbar. Al-Ahbar pakai hak hukumnya. Beliau membuka tafsirnya dengan kalimat sumpah. Ini menunjukkan apa? Sangat serius, Pak. Wallahi, demi Allah. Inni la ajidu sifatul munafiqin fi kitabillahi azza wa jal. Aku benar-benar telah mendapatkan, aku benar-benar telah menemukan sifatnya orang-orang munafik yang ada di dalam kitab Allah Al-Quran ini, yakni surat Maryam ayat berapa tadi? Ini.
Lalu beliau sebutkan, syarabina lil qahwat, mereka minum kopi. Ojo dibahas dulu, ini belum selesai soalnya. Ini belum selesai loh ya. Ibu jangan salah tafsir. Nanti pas pulang suami minta mie, Bu, tuan kopi. Munafik. Gak eling ngaji mau. Gak ngerti Ustaz Raub, ngopiku munafik. Bon, perhatikan. Syarabina lil qahwat, mereka minum kopi. Tarakina lis salat, mereka meninggalkan salat. La'abina bil ka'bat, mereka banyak bermain. Riqadina anil idmat, dan banyak tidur di waktu malam. Mufarritina fil ghadwat, banyak lalai di waktu siang. Allah, pas nih kayak tafsir hari ini. Padahal ini sudah ada sebelum nenek moyang kita lahir. Ayat kalimat ini sudah keluar. Nanti bisa dilihat dalam tafsir asli kitab Ibnu Katsir. Dilihat di tafsir ini. Keluar semua ucapan-ucapan ulama ini. Ya. Jadi mereka banyak bermain, banyak tidur di waktu malam, banyak lalai di waktu siang. Tarakina lil jamaat, dan mereka meninggalkan sholat jamaat. Itu adalah sifatul munafikin, sifat-sifat dasarnya orang munafik. Surat An-Nisa ayat 142. Pas enggak dengan ini? Surat An-Nisa 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Iya. Sampun kepanggih? 4 ayat 142. Monggo. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Masya Allah. Pas betul? Pas enggak? Pas. Sifat-sifat dasar orang munafik. Pun. Nah, ini yang dimaksud tafsir dari kalimat hafidhu alas sholawat. Nah, kemudian ayat terakhir kembali surat Al-Baqarah 238, wa qumu lillahi qanitin. Tafsir, dan berdirilah di waktu sholat karena Allah qanitin. Itu dalam terjemah itu artinya khusyuk. Ya, qanitin itu artinya khusyuk. Nah, dari tafsir inilah Imam Syafi'i mengambil kata kunut. Dari kalimat ini Imam Syafi'i mengambil kata kunut. Makanya menurut beliau kunut itu dari ibadah sunnah. Tapi tidak wajib. Itu Imam Syafi'i loh ya. Menganggap kunut itu sunnah. Tapi bukan. Nah, pengikutnya itu melebihi Imam Syafi'i. Melebihi Imam. Saya pernah ngimami sholat di masjid stasiun Senen, Pak. Pasar Senen. Saya nggak mau, saya tak makmum aja lah gitu. Dipaksa jadi imam di stasiun pas subuh masih sampai sana. Nah, setelah saya subuh selesai, ada 2 orang sholat, diulangi lagi sholatnya. Karena tadi nggak pakai kunut. Ada yang sujud sahwi, masya Allah. Lah ini yang dikatakan melebihi batas. Imam Syafi'i sendiri mengatakan itu sunnah. Jadi kalau dikatakan bid'ah mutlak tidak bisa. Tapi kalau diteruskan tiap hari melakukan, itu yang dipersoalkan. Baik. Nah, sekarang kita lihat apa makna qanitin dalam ayat ini dalam pandangan para ulama ahli tafsir.
Syekh Nasir As-Sa'di dalam Taisirul Karim, dalam kitab Taisirul Karim, tafsir Syekh As-Sa'di. Yang pertama, dzalilina, merasa rendah diri. Insyaallah. Itu qanitin, berdiri dengan perasaan apa? Rendah diri. Dari mana rasa rendah diri itu didapat? Bagaimana supaya kita berdiri itu merasakan kerendahan diri kita itu? Sadar tentang status penghambaan. Ini yang selama ini sering hilang di hati kita. Jadi waktu sholat itu ada dua rasa yang harus ditanamkan dalam benak kita. Satu, kita datang sholat untuk bertemu dengan Allah, menghadap Allah Ta'ala. Itu kita sadar. Pertama, kalau kita sadar kita menghadap Allah, berdiri tegak menghadap Allah. Pertama, posisi Allah, status Allah itu ditempatkan di mana? Diposisikan sebagai siapa dan apa, itu pertama. Sudahkah kita tempatkan, sudahkah kita posisikan Allah itu sebagai Rabb? Sudahkah Allah kita tempatkan sebagai Al-Ilah? Sudahkah keyakinan kita meyakini Allah itu Rabb, Allah itu Al-Ilah? Satu. Sudahkah kita rasakan itu saat kita sedang sholat? Saya sekarang sholat berdiri menghadap Rabb, menghadap Allah. Makanya kalimat yang sering dibaca itu Allahu Akbar. Untuk apa? Dan kita itu rendah. Itu pertama. Allah yang besar, kita rendah, kita lemah, kita miskin. Kenapa? Poin kedua, kalau Allah sudah kita yakini Allah itu sebagai Rabb, sebagai Ilah, lalu kita yang berdiri ini sebagai siapa? Sudah belum memposisikan diri sebagai hamba. Itu yang hilang. Saya sebagai ustadz, kalau saya sholat jejer murid saya dan saya masih membawa ustadz saya gagal dalam sholat itu. Karena saya belum menempatkan diri sebagai hamba. Saya gagal dalam sholat itu. Gagal saya. Gara-gara saya yakin saya ini sebagai. Kalau sudah sholat begini, itu seperti ketika kita umroh itu. Begitu kita mulai niat umroh, pertama apa yang dilakukan? Lucuti semua atribut dunia ini. Yang jadi presiden gak boleh pakai jas presiden, gak boleh. Letakkan presidenmu itu. Dilucuti semua atribut-atribut dunia ini. Yang menteri, yang panglima, yang jenderal, yang prajurit. Makanya ketika kita berdiri pakai baju ikhram, merasa aku jadi gubernur, aku jadi direktur, aku jadi majikan, itu sudah gagal kita. Karena baju ikhram itu baju penghambaan. Seperti itu saat kamu kembali kepada Allah, baju warna putih itu yang kamu pakai. Makanya panggilan itu Allah itu ada dua. Satu, panggilan untuk menghadap dalam rangka menunaikan ketaatan. Yang kedua, dalam rangka menerima balasan dari ketaatan, kematian itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan ketika orang sudah pakai baju ikhram? Memenuhi panggilan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu semua kembali kepada Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. La syarika lak, tidak ada sekutu siapapun. Innal hamda, semua kenikmatan, semua pujian. Wan ni'mah, semua kenikmatan. Laka wal mulk, dan semua kekuasaan itu milikmu. Kami siapa? Bagaimana kita bisa meraih haji mabrur ketika derajat kedudukan dunia kita pakai waktu berdiri? Begitu juga sholat.
Bagaimana ketawaduan itu ada, kerendahan bisa hadir? Nggak bisa. Karena status dunia kita pakai. Masalah. Makanya ketika setiap kali kita pakai ihram itu merinding Pak sebenarnya. Merinding sekali. Setiap kali kita rasakan, ya Allah, satu saat aku berpakaian seperti ini. Dan satu saat aku pergi menghadap Allah. Tapi bukan seperti ketaatan untuk menanggung jawab semua perbuatan. Kematian. Itu kan sinyal sebenarnya. Ya, maka begini ini yang kita rasakan, nanti bisa memberur kita ketawaduan. Siapa kita? Siapa kita? Coba kalau sudah sholat ini kita bawa. Saya sebagai ustadz, kalau sholat harus dilepaskan, dilucuti derajat ustadz. Ini bukan lagi berdiri sebagai ustadz. Kalau udah sholat, begitu Allah kita baca takbir, kita bacakan di sana itu kan. Saya sebagai siapa? Hamba. Imamnya? Hamba. Muadzinnya? Hamba. Marbotnya? Yang ada di dalam masjid? Semua hamba. Makanya diikuti dengan kalimat takbir. Dan ujung di sholat nanti semuanya mengadakan tangan kepada Allah, yang menunjukkan tentang kebutuhan kita mengemis kepada Allah Ta'ala. Allahumma, ya Allah, aku minta kepadamu. Minta, kenapa kok minta? Karena gak punya kita. Kalau Allah cegah kita dari rezeki, walaupun di sekitar kita full makanan, Allah gak izinkan masuk, gak bisa masuk. Paham ini? Kita bisa menikmati rezeki karena Allah izinkan. Allah gak izinkan, gak bisa masuk makanannya. Walaupun dipaksa oleh dokter, tidak bisa merasakan nikmatnya makanan. Terpaksa lambung kita yang harus dikasih lubang supaya makanan itu bisa masuk ke dalam lambung kita. Bisa merasakan nikmatnya makanan di situ. Kalau Allah sudah menghalangi, siapa yang akan memberi makan kepada kita? Siapa yang beri makan? Makanya ini luar biasa Pak. Nikmat-nikmat seperti ini jangan dikufuri, jangan disia-siakan. Itu qanitin. Dzalilin, merasa rendah diri. Mukhlasina, memurnikan Allah. Makanya ada salah satu doa kita itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah mukhlisin, ikhlas, murni karena Allah. Kemudian berikutnya yang ketiga kata para ulama, yang dimaksud qanitin adalah dawamut ta'am ma'al khusyuk. Senantiasa mentaati Allah disertai dengan kekhusyuan. Rendah diri. Apa itu khusyuk? Menundukkan pandangan ke bawah seraya merasa rendah diri. Ngapunten. Kalau satu misal di pengajian malam ini, yang duduk di kursi ini, tak bikin contoh aja. Kalau yang berdiri duduk di tempat ini itu bukan Abdul Rauf, Syekh Sudes. Syekh Sudes, satu misal ini. Kira-kira jenengan berani kelumat kelamut, duduk di depan orang yang punya status seperti itu? Berani Pak? Mangan serupat-seruput gitu, ngombe selepat-serepet gitu, terus medingkrang duduk di depan, berani? Kenapa? Kenapa kok nggak berani? Yang membuat kita minder apa? Bukan sesudahnya, tapi kedudukan belum. Imam besar Masjidil Haram. Kita pernah duduk di hadapan saya, bukan imam masjid ini, Syekh Abdul Razak. Saya pernah pulang sama beliau, duduk pas undangan. Lah kalau para ustadz itu saya termasuk duduk di depan. Pagi sebelum acara dimulai saya tanya, ini acaranya jam berapa? Nggak tahu ustadz, mungkin sebentar lagi. Kenapa ustadz? Aku mau ngurung sarapan. Jadi gue khawatir acara itu, ini ya saya otomatis kaliren keluar. Nggak tahu Ustaz.
Baru ngomong-ngomong panitia sudah bilang, Ustadz, pertemuan sudah dimulai, kita mulai masuk ke ruangan. Mateng turun sarapan tenan ini. Akhirnya masuk, meja saya paling depan. Nikmat di depan meja saya itu makanan itu istimewa semua, Ibu. Anggur itu yang besar-besar. Tapi di hadapan saya sudes, ya gak wani jempok kok situ. Iki tambah nyiksa. Loh nggih mboten. Nek sing buri malah aman. Alah, dalem mangan. Depan gak berani kita berkutik. Ada teman yang tadi jak ngomong di belakang saya, Ustaz, nang ngarep nak mangan nanti cicip ngawur kan iki. Di depan ada sesudes, ada beberapa tokoh pejabat itu duduk di depan, nggak berani kita, Pak. Kalau kita duduk di sini, saya sebagai ustadz, kita duduk di depan beliau, nggak hilang, ustadznya hilang, ustadznya sudah. Kita duduk sebagai talamid, sebagai pencari ilmu, tidak duduk sebagai santri. Wis gak berkutik, Pak, wis meneng. Nah baru selesai tafadhol kul ya ustaz, kul makan tetep gak berani macam-macam. Jopo situ ngerti, aduh tersiksa banget ini. Ngombe ini, Pak, biasa diangkat lepek. Iki satu tutupe katut iki. Karena ada di depan syekh, di depan pejabat, ngombene kudu lega. Minumnya orang-orang piyai gitu. Seruput, jadi ngelak tak nentekno sungkan. Makan tuh nggak bisa banyak, Pak. Kenapa? Kenapa? Berani mengeluarkan dalil atau kolak, nggak berani, nggak berkutik, diam. Dipandang itu tambah takut kita. Ya Allah, berharap muka-muka gak ditakoni, muka-muka gak dikongkon. Berkecamuk kerendahan yang ada di dalam hati saya, Pak. Kalau jenengan posisinya sebagai saya, kira-kira apa yang dipikir apa? Ya Pak, bisa dongak tajam melihat kalah kedudukan. Ini padahal manusia dengan manusia. Ini padahal manusia dengan bagaimana ketika berhadapan dengan Allah dan kita sadar kita manusia. Ada rasa segan itu? Itulah sholatnya orang yang lalai. Lalai berhadapan dengan siapa dia. Itu yang menyebabkan kenapa puluhan tahun kita sholat sing keras tetap keras hati ini. Sing gak jujur tetap gak jujur sifatnya. Kenapa? Karena kita lupa berhadapan dengan siapa kita. Ada yang kita lalaikan di sana. Nah ini bapak-bapak, makna daripada qanit. Makanya kalau orang menghasilkan sifat yang demikian, kira-kira gimana ibadahnya hasilnya? Nilainya kira-kira kayak apa? Penuh harap, penuh cinta, penuh rasa takut. 3 pilar masuk ke dalamnya. Sehingga orang itu sangat berharap kalau apa yang dilakukan itu mendapat penghargaan. Muncul rojak, disitulah amal bisa berkualitas. Ketika amal dibangun di atas 3 pondasi, mahabbah, roja, khauf. Mahabbah, roja, khauf. Orang kalau beribadah ono sing diarep-arep, ono sing didolei, dan tidak ada yang dicari, itu beda. Paham ya? Kalau Bapak Ibu membuat sebuah karya dan ingin karyanya itu mendapat penghargaan, ingin karyanya mendapat penilaian, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan Ibu? Ibu membuat sebuah karya dan ingin karya saya ingin dapat dinilai. Aku ingin dihargai, mendapat penghargaan. Apa yang kita lakukan dengan karya ini? Sembarangan atau akan tampilkan karya terbaik? Atau biasa-biasa aja? Yang terbaik. Dengan sebuah harapan kan begitu. Makanya saya bikin guyonan saya ini gini. Orang kalau bikin nasi goreng atau bikin nasi masakan tumpeng, ya, untuk lomba dengan untuk dimakan suami itu jelas beda. Kalau bikin nasi goreng untuk lomba kabupaten, dadar telur itu dihias.
irisan brambang dihias, tomat dihias, mentimun dihias, daun sawi dihias, dan ditata sedemikian pula rapinya. Betul Ibu? Ya. Itu untuk lomba. Kenapa? Karena saya ingin mendapat sebuah nilai. Kalau untuk suami kan sing penting warak lemu. Coba besok kalau bikin nasi goreng, Dek, anu ya kok telure rajangan gunting ngono. Sampai lambemu tak gunting. Wong kate dipanganan gunting. Ngane-ngane wong jange dimplok ngecemes digontang-gunting lambemu sing tak gunting kok. Kenapa? Karena nggak butuh Begitu kita ingin dinilai, pasti nggak sembarangan kita gerak ini. Ibu, Bapak camkan, pernahkah kita waktu baca Al-Fatihah ada di benak saya ingin bacaan Fatihah ini dinilai oleh Allah. Aku ingin dapat nilai dari Allah dari bacaan Fatihahku ini. Aku ingin bacaan atinku ini dinilai oleh Allah. Kalau itu ada, apa yang kita lakukan kira-kira? Melakukan bacaan melakukan gerakan karena setiap gerak aku ingin mendapat nilai. Ayo kita tampilkan. Itu yang disebut dengan qanitin. Maka layak ketika orang melakukan hal yang demikian ini, dia sudah punya karakter-karakter yang dirindukan oleh surga. Al-qanitina wal qanitat. Terakhir surat 39 ayat 9. Surat 39 ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan. Monggo. Surat 39 ayat 9. Surat 39 ayat 9. Apakah kamu hai orang-orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang-orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Itu yang qanitun. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan. Apakah sama orang kafir dengan orang yang berdiri di waktu malam untuk melakukan ibadah kepada Allah dengan penuh ketawaduan, qanitun. Nah, makanya orang seperti ini kalau dia lakukan dengan penuh berharap, seperti kalau kita melihat pekerja kita bekerja dengan serius, dengan penuh tanggung jawab. Apa yang ada dalam benak kita? Mengaguminya dan berkeinginan untuk memberikan itu yang kita harapkan dari Allah. Maka inilah sifat-sifat orang-orang yang dirindukan oleh Allah dengan semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semuanya untuk bisa meraih karakter yang ketiga ini. Ya, mari kita pelajari bersama-sama. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu ini bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala menolong kita, menjaga kita dari segala keburukan, menyelamatkan kita dari segala fitnah, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama hamba-hamba Allah yang soleh dan Allah tetapkan kita orang-orang yang istiqomah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kajian bulan depan kita akan bicara tentang karakter yang keempat, orang-orang yang jujur. Kayak apa kedudukannya, itu sangat menarik untuk kita pelajari, dan itulah yang kita harapkan dari majelis taklim ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.